Saya Syifaulia Zahra ingin menjelaskan tentang pengertian kepemimpinan. Secara etimologi, pemimpin adalah orang yang mampu mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama, sehingga dengan demikian yang bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat proses kelompok. Secara umum, kepemimpinan adalah sebuah kemampuan yang terdapat di dalam diri seseorang untuk bisa mempengaruhi orang lain atau memandu pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Nusya Akmar akan membahas mengenai model-model kepemimpinan politik. Hampir semua riset kepemimpinan bersifat situasional, mempelajari keterkaitan antara perilaku atau ciri pemimpin dan bawahan, serta situasi dalam mana kedua pihak itu berada. Teori kepemimpinan dan perilaku organisasi mencoba menjelaskan keunikan gaya yang digunakan pemimpin, gaya dan model kepemimpinan yang efektif, atau memahami sifat-sifat pekerjaan pemimpin. Gaya dan model kepemimpinan akan tetap menarik untuk dibahas dan dikaji sampai kapanpun juga. Model dan gaya pemimpin masa depan itu mirip dengan pemimpin yang ada pada masa kini. Hanya saja lebih ditekankan dengan visi dan misi serta membuat mekanisme pencapaiannya dengan cara tidak kaku. Gaya kepemimpinan menuju tren ke arah basis strategi, memperhatikan faktor sumber daya manusia dengan model kontingensi, menonjolkan dua sisi pekerjaan yaitu dekat ke karyawan atau dekat ke pencairan keuntungan. Dalam perkembangannya, muncul teori kepemimpinan situasional. Model dan gaya kepemimpinan menggambarkan intuitif, tahu melaksanakan, dan melakukan refleksi aksi. Refleksi tentang aksi pemimpin dilakukan dengan konteks kultur organisasi yang bisa membuat pembelajaran dan perubahan menjadi kondusif dan sebaliknya. Pemimpin masa yang akan datang bukan saja individu yang memang terlahir sebagai pemimpin, tetapi bisa dibentuk. Kepemimpinan terjadi bila seseorang bisa mempengaruhi pengikutnya untuk menerima permintaannya tanpa tampak adanya penggunaan kekuatan. Melalui kemampuan memengaruhi, seseorang pemimpin membentuk dan menggunakan kekuatan serta otoritas yang diterima dari pengikutnya. Luthans mengungkapkan pengalaman Barry Posner yang mengatakan di masa lalu dunia bisnis percaya bahwa seorang pemimpin itu kualitas pribadinya matang, bawaannya tenang, dan berwibawa. Tetapi seorang pemimpin itu sesungguhnya manusia juga yang membutuhkan sentuhan, empati, dan mereka perlu berada di tengah-tengah bawahannya karena mereka bagian dari apa yang terjadi. Meskipun ada ketidaksesuaian dalam berbagai pendekatan tradisional terhadap teori dan praktik kepemimpinan, namun sejarah menunjukkan perbedaan antara keberhasilan dan kegagalan, baik dalam bisnis maupun organisasi lainnya. Semua berhubungan dengan kepemimpinan. Sebagai besar, karyawan percaya bahwa pemimpinlah yang mengarahkan budaya dan menciptakan situasi yang dapat membuat karyawan bahagia, berhasil, dan sejahtera. Saya, Sarah Yuliani Az-Zahra, ingin membahas mengenai model-model kepemimpinan politik. Kepemimpinan dalam organisasi adalah suatu proses yang misteri tetapi vital. Itu sebabnya studi mengenai kepemimpinan tetap saja menarik perhatian para ahli untuk dipelajari dan diteliti terus-menerus serta memberi nasihat yang agak hati-hati mengenai akibat dari kepemimpinan. Nah, model-model kepemimpinan sekurangnya terdapat 4 model kepemimpinan politik, yaitu yang pertama, negarawan. Nah, negarawan adalah seorang pemimpin politik yang memiliki visi, karisma pribadi, kebijakan praktis, dan kepedulian terhadap kepentingan umum yang kepemimpinannya itu bermanfaat bagi masyarakat. Yang kedua ada demagog. Nah, demagog adalah seseorang yang menggunakan keahliannya memimpin untuk memperoleh jabatan publik dengan cara menarik rasa takut dan prasangka umum untuk kemudian menyalahgunakan kekuasaan yang ia peroleh tersebut demi keuntungan pribadi. Nah, yang ketiga ada politisi. Nah, politisi merupakan seorang pemegang jabatan publik yang siap untuk mengorbankan prinsip-prinsip yang dimiliki sebelumnya untuk mengesampingkan kebijakan yang tidak populer
agar dapat dipilih kembali. Dan yang terakhir yaitu citizen leader. Nah, citizen leader merupakan seseorang yang mempengaruhi pemerintah secara keyakinan meskipun ia tidak memegang jabatan secara resmi pemerintahan. Saya, Septiananda Putri, ingin melanjutkan materi tentang model-model kepemimpinan politik. Jadi, salah satu gaya kepemimpinan yang memiliki dampak substansial dan dapat memperbaharui organisasi ialah kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan ini memiliki kemampuan untuk membawa perubahan-perubahan dalam visi, strategi, dan budaya organisasi. Sementara itu, kepemimpinan transaksional lebih mengacu kepada keadaan dan memaksimalkan organisasi untuk tetap efisien. Pemimpin transaksional cenderung mempertahankan kestabilan dalam organisasi daripada mempromosikan perubahan. Berikut ini saya akan menjelaskan mengenai aspek dan perilaku kepemimpinan transformasional dan transaksional. Yang pertama, aspek transformasional. Aspek ini terdiri dari 4 perilaku, yaitu karismatik, inspirasional, stimulasi intelektual, dan perhatian individual. Karismatik contohnya seperti memberi visi dan misi, menumbuhkan rasa bangga anggota, dan mampu memperoleh kepercayaan respek dari bawahan. Yang kedua, inspirasional. Contohnya seperti mengomunikasikan harapan yang tinggi, menggunakan simbol untuk memfokuskan usaha bawahan, serta menyatakan tujuan penting secara sederhana dan mudah dimengerti. Yang ketiga, stimulasi intelektual, seperti meningkatkan kecerdasan, rasionalitas, dan pemecahan masalah yang cermat dari bawahan. Yang terakhir, perhatian individual. Contohnya seperti memberi perhatian secara pribadi, memperlakukan setiap bawahan secara pribadi, memberikan bimbingan dan saran. Yang kedua, aspek transaksional. Aspek ini terdiri dari 2 perilaku. Yang pertama, imbalan kontingensi, dan yang kedua, manajemen dengan eksepsi. Imbalan kontingensi contohnya seperti menukar penghargaan atas usaha bawahan, menjanjikan penghargaan untuk kinerja yang baik, serta menghargai prestasi. Yang kedua, manajemen dengan eksepsi. Manajemen ini terbagi lagi menjadi 2, ada yang aktif dan ada yang pasif. Yang aktif contohnya seperti mengamati dan mencari penyimpangan kinerja sesuai aturan dan standar kinerja yang ditentukan, serta mengambil tindakan korektif. Dan yang pasif seperti melakukan intervensi ketika standar kinerja tidak tercapai. B. Karakteristik kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan suatu sifat yang harus dimiliki oleh setiap manusia, bukan hanya untuk memimpin orang lain, tetapi juga untuk memimpin diri sendiri. Seorang pemimpin tentu harus membawa, membimbing, dan mengayomi anggotanya dalam upaya mencapai tujuan dalam suatu organisasi. Pemimpin yang baik tidak akan mementingkan dirinya sendiri ataupun berbuat semena-mena terhadap anggotanya. Oleh karena itu, menjadi pemimpin tentunya harus memiliki karakteristik atau sifat-sifat kepemimpinan. Salah satu karakteristik kepemimpinan yang harus dimiliki ialah kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional pada dasarnya menawarkan suatu konsep yang peka, memiliki arah dan pandangan ke depan untuk melakukan perubahan terhadap tata kelola lembaga pendidikan, baik yang berkaitan dengan SDM, input, sarana dan prasarana, keuangan, dan hubungan dengan stakeholder, sehingga tercapai hasil-hasil pekerjaan yang diharapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ningsih. Saya di sini ingin melanjutkan penjelasan yang sudah diberikan sebelumnya. Yang pertama itu ada jujur. Kejujuran adalah hal yang sangat penting dalam kepemimpinan, karena sebagai pemimpin kita harus memprioritaskan kepentingan bersama daripada diri sendiri. Dengan terbuka terhadap situasi dan kondisi apapun, sehingga relasi terhadap tim semakin kuat. Yang kedua ada berorientasi ke depan. Sebagai pemimpin, kita harus berorientasi ke depan. Berpikir maju, guna mengantisipasi berbagai risiko yang terjadi, sehingga suatu yang kita jalani tidak mudah runtuh dengan mudah. Yang ketiga ada kompeten. Kompeten merupakan keterampilan yang harus dimiliki sebagai seorang pemimpin. Dengan ditunjukkan oleh kemampuannya untuk konsisten, memberikan tingkat kinerja yang lebih, sehingga memperoleh hasil yang maksimal. Yang keempat, membangkitkan semangat. Seorang pemimpin harus bisa membangkitkan semangat tim dalam kondisi apapun, guna menambah tingkat kinerja tim, sehingga apapun situasi dan kondisinya dapat dilalui dengan mudah. Yang kelima ada cerdas. Cerdas merupakan cakupan pengetahuan yang kita miliki. Setiap pemimpin harus mempunyai pengetahuan luas, guna menjadi akses dari setiap informasi. Cerdas juga menuntut kita untuk selalu mempunyai sudut pandang yang berbeda dalam menyikapi segala sesuatu.
Hal itu perlu dimiliki oleh seorang pemimpin guna mengkondisikan berbagai permasalahan. Terima kasih.